Halo kami. Halo, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang 3 fenomena yang berkaitan dengan 3 hal, yaitu media, masyarakat, dan agama. Seperti yang kita ketahui bahwa di kehidupan masyarakat, kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya agama dan media. Kemudian, apa aja sih 3 fenomena tersebut? Kalian penasaran kan? Yuk, check this out. Fenomena yang pertama adalah di mana masyarakat sekarang itu tuh lebih sering atau lebih memilih untuk mempelajari agama di sosial media dibandingkan sama pakar atau ahli agamanya langsung. Alasannya itu bisa jadi karena perkembangan teknologi sekarang itu udah mendukung banget, dan dia itu berkembang pesat dan semakin canggih pada saat ini, yang membuat kegiatan manusia itu menjadi lebih mudah dan praktis. Dan di dalam sosial media itu tuh kita tuh bebas akan keluar masuknya informasi, yang bikin kita sendiri itu uh, bisa mengakses sosial media itu tanpa mengenal waktu dan tempat, termasuk perihal agama tadi gitu. Salah satu contohnya kita ngambil di sini tuh Instagram yang ya sosial media Instagram yang didirikan sama Ustadz Hanan Attaqi, yang melibatkan sosial media itu untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Nah, sosial media Instagram tadi tuh kan udah sering banget kan dimainin sama orang, maksudnya sama masyarakat banyak, dan itu tuh juga jadi faktor bahwasanya kenapa masyarakat lebih memilih untuk nonton kajian di sosial media daripada langsung datang ke pengajian konvensional yang cenderung tuh lebih terikat pada waktu dan akses yang terbatas. Apalagi kalau misalnya konten-konten perihal agama itu disajikan dengan lebih menarik lagi. Fenomena yang kayak gini tuh berdampak pada pola pikir masyarakat yang menganggap bahwasanya agama adalah sesuatu yang mau dipelajari, dan semua persoalan agama dapat ditemukan jawabannya di laman sosial media. Dan itu menjadikan bukti bahwasanya posisi agama dan media tidak lagi menjadi dua hal yang berseberangan. Buktinya, agama itu membutuhkan media sebagai sarana untuk menyebar luaskan ajarannya, dan begitupun media membutuhkan agama sebagai sebuah konten. Pada akhirnya kelompok masyarakat tersebut itu tuh termasuk kelompok masyarakat tontonan, di mana tontonan sendiri itu menjadi rujukan dan nilai dari tujuan kehidupan, sehingga membuat masyarakat tidak berhenti melakukan apapun, terutama pada hal gadget tadi. Oke, yang selanjutnya ini nomor 2, ada fenomena masyarakat dengan mudahnya mempermainkan juga membercandakan perihal agama di sosial media, karena dinilai agama bukanlah hal yang sakral lagi, di mana agama dijadikan bahan guyonan hingga bersifat dark jokes. Dan apabila kita tidak tertawa, kita akan termasuk orang yang close minded, di mana orang-orang yang open minded ini adalah orang-orang yang termasuk menjelekkan agama. Hal ini yang membuat masyarakat menjadi konsumer, dalam artian orang yang selalu memikirkan hal-hal dark jokes hingga menjadi makanan sehari-hari mereka. Seperti contoh pada seorang YouTuber tretan muslim juga Coki Pardede, di mana mereka mengungkap agama sebagai bahan guyonan atau dark jokes. Mereka juga sering menghina fundamentalis agama. Pada salah satu kontennya, mereka juga pernah membuat konten itu, apakah masak daging babi dicampurkan dengan kurma itu menjadi halal. Mereka juga sering merendahkan agama, apalagi tretan muslim sebagai seorang muslim namun menjelekkan agamanya sendiri. Ia berpikir dengan adanya konten tersebut dinilai sebagai toleransi, namun dia sendiri intoleran terhadap agamanya. Yang ketiga, perihal Islamophobia yang banyak terjadi terutama di Amerika dan Eropa, yaitu stigma negatif dan ketakutan terhadap umat Islam, menganggap semua pelaku terorisme adalah muslim. Fenomena ini menjadi bukti seberapa besar pengaruh media terhadap bagaimana persepsi atau cara pandang masyarakat terhadap sesuatu, yang dalam hal ini adalah citra agama Islam. Media bisa digunakan oleh suatu pihak maupun kelompok tertentu untuk menggiring opini masyarakat. Bagi sebagian masyarakat awam yang belum bisa berpikir kritis, apapun yang disajikan di media dianggap benar. Ini adalah salah satu bentuk contoh masyarakat konsumer atau consumer society, karena masyarakat sekarang menjadikan informasi dari media sebagai konsumsi sehari-hari. Contohnya adalah kejadian runtuhnya menara kembar di Amerika Serikat pada tahun 2001. Beberapa hari setelah kejadian di mana sebuah pesawat menabrak menara kembar, media setempat bahkan media di seluruh dunia merilis siapa pelaku yang menabraknya. Diketahui juga bahwa kejadian itu direncanakan oleh kelompok teroris yang beragama Islam. Dari situlah muncul stigma dan persepsi yang berkembang, terutama di Amerika, bahwa semua pelaku teror beragama Islam.
Walaupun beberapa tahun setelah munculnya investigasi yang menunjukkan bukti-bukti bahwa kejadian tersebut adalah rekayasa Amerika sendiri yang ingin agama Islam dibenci. Fenomena ini menunjukkan bahwa media memiliki peran penting atas terciptanya Islamophobia di masyarakat, dengan segala rekayasa dan framing yang menyudutkan umat Islam di seluruh dunia.